warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisya. Saya dari kelas PGSD 4A. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam untuk baginda Muhammad SAW. Berkat limpah rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Hakikat dan Pembelajaran IPA SD. Saya menyadari bahwa makalah yang saya buat ini masih jauh sempurna. Baik, masuk di latar belakang. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Fowler atau Trianto pada tahun 2010, yang berhubungan dengan gejala-gejala keberadaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Ilmu pengetahuan alam diajarkan melalui kegiatan pembelajaran yang aktif dan menekankan pada keterampilan proses. Kegiatan pembelajaran ini dimaksudkan agar tercipta kondisi yang memungkinkan terjadinya belajar pada siswa. Dalam suatu kegiatan pembelajaran menurut Dimyani dan Muciono pada tahun 2014, siswa dapat dikatakan belajar apabila proses perubahan perilaku terjadi pada dirinya sendiri. Terus untuk itu, tujuan pokok penyelenggaranya kegiatan pembelajaran di sekolah secara operasional adalah pembelajaran siswa agar mampu memproses dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi dirinya sendiri. Pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik apabila siswa tidak memahami hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA itu sendiri. Oleh sebab itu, guru harus menguasai dan memahami hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar hingga ruang lingkup pembelajaran IPA itu sendiri. Adapun rumusan masalah di dalam makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Kedua, apa fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Yang ketiga, apakah rambu-rambu dan ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun juga 3 tujuannya di makalah ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami rambu-rambu dan ruang lingkup di pembelajaran IPA di sekolah dasar. Baik. Adapun rumusan masalah yang pertama itu adalah dapat mengetahui hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Baik, kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, yaitu natural science. Secara singkat disebut sains. IPA secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Itu menurut Srini M. Iskandar pada tahun 1996 atau 1997. Hal ini mengandung makna bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi merupakan proses pencarian yang sistematis dan berisi berbagai strategi di mana menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. Seperti halnya setiap ilmu pengetahuan, mempunyai objek dan permasalahan jelas, yaitu berobjek benda-benda alam dan mengungkapkan gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan
dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Sikap ilmiah di dalamnya secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen. Yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dan bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam serta fenomena di dalamnya. Yang kedua, proses. Proses dalam hal ini adalah proses dalam mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud dalam pembelajaran IPA untuk siswa sekolah dasar yaitu metode ilmiah yang dikembangkan dan diajarkan secara bertahap dan bersinambungan, sehingga siswa nantinya dapat melakukan penelitian sederhana. Itu menurut Damarjo pada tahun 1992. Baik, yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah merupakan sikap ilmiah yang biasa ditunjukkan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, kritis, dan sebagainya. Itu menurut Wayne Harlan atau Darmojo pada tahun 1992. Hal ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan alam bukan hanya sekumpulan pengetahuan fakta untuk dihafal, tetapi ada proses aktif menemukan sesuatu menggunakan pikiran dan sikap dalam mempelajarinya. Dengan demikian, pembelajaran IPA untuk tingkat sekolah dasar berorientasi pada pencapaian sains dari segi pokok, proses, dan sikap ilmiah. Siswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep sains berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, maupun teori dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Adapun bagian kedua yaitu dalam rumusan masalah kita dapat mengetahui fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam tidak serta-merta diajarkan di sekolah tanpa alasan yang jelas. Ada berbagai alasan ilmu dimasukkan ke dalam mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dalam kurikulum suatu sekolah. Alasan itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, bahwa sains bermanfaat bagi suatu bangsa. Yang kedua, bila diajarkan sains menurut cara yang tepat, maka sains merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis bagi peserta didik. Yang ketiga, bila sains diajarkan melalui percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka sains tidaklah sebuah mata pelajaran yang bersifat hafalan sebelaka. Yang keempat, mata pelajaran IPA ini memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Baik, sains melatih anak berpikir kritis dan objektif. Objektif artinya sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kenyataan, atau sesuai dengan pengalaman melalui panca indera. Oleh sebab itu, pengajaran pembelajaran IPA di sekolah dasar memiliki fungsi dan tujuan tertentu sehingga diajarkan dan dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah. Fungsi ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar menurut kurikulum pendidikan dasar pada tahun 1993, mata pelajaran IPA sebagai berfungsi untuk yang pertama, memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan keadaan lingkungan alam dan
lingkungan buatan yang berkaitan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses. Yang ketiga, mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dengan keadaan lingkungan di sekitarnya dan pemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengembangkan kemajuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar itu adalah ilmu pengetahuan alam dibangun atas dasar proses dan sikap ilmiah memperoleh pengetahuan. Sesuai hakikat tersebut, belajar IPA bukanlah sekedar mengumpulkan dan menghafal fakta-fakta pengetahuan yang tersaji dalam suatu materi pembelajaran, tetapi pembelajaran mengandung dimensi yang menekankan perubahan tingkah laku dan pengalaman. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains menurut Sumaiji dalam buku KTSP Pemahaman dan Pengembangan adalah agar siswa mampu memahami dan menguasai konsep-konsep ilmu pengetahuan alam serta keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Siswa juga mampu menggunakan strategi pembelajaran ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga lebih menyadari dan mencintai kebesaran serta kekuasaan penciptanya. Baik, yang ketiga yaitu rambu-rambu dan ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam sebagai media pengembangan potensi siswa SD seharusnya berdasarkan pada karakteristik psikologi anak, memberikan kesenangan bermain dan kepuasan intelektual bagi mereka dalam membongkar misteri. Selain itu, penilaian dalam pengajaran sains harus dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau biasa disebut dengan asesmen yang adil, profesional, transparan, dan komprehensif bagi setiap aspek proses belajar siswa. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam akan berlangsung efektif jika kegiatan belajar mengajarnya mampu mencitrakan kepada siswa bahwa kelas adalah tempat untuk bermain, aman dari segala bentuk ancaman dan hambatan psikologis, serta memfasilitasi siswa untuk secara lugas mengemukakan dan mencoba ide-idenya. Ruang lingkup bahan kajian ilmu pengetahuan alam di SD secara umum meliputi dua aspek, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Yang pertama, kerja ilmiah. Menurut Effendi dan Maliha pada tahun 2007, pendidikan ilmu pengetahuan alam menekankan pada pemberian belajar langsung. Dalam pembelajaran IPA, siswa dapat mengembangkan sejumlah keterampilan proses dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan tentang dirinya di alam sekitarnya. Kerja ilmiah dalam kurikulum sekolah dasar terdiri dari yang pertama penelitian. Maksudnya siswa dapat menggali pengetahuan yang berkaitan dengan alam dan produk teknologi melalui refleksi dan analisis untuk merencanakan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, mengkonfirmasikan kesimpulan, serta menilai rencana prosedur dan hasilnya. Yang kedua, berkomunikasi ilmiah. Siswa mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah, hasil temuan dan kajiannya pada berbagai kelompok sasaran untuk
berbagai tujuan. Ketiga, pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah. Maksudnya itu siswa mampu berkreativitas dan memecahkan masalah serta membuat keputusan dengan menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, sikap dan nilai ilmiah. Siswa dapat mengembangkan sikap ingin tahu, tidak percaya tahayul, jujur dalam menyajikan data, faktual, terbuka pada pikiran dan gagasan baru. IPA atau sains di sekolah dasar diberikan sebagai mata pelajaran sejak kelas 3 SD. Sedangkan kelas 1 dan 2 tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diajarkan secara sistematis. Karena di dalam penelitian ini yang dikaji bahan mata pelajaran kelas 4, maka di bawah ini konsep-konsep pengembangan pengetahuan IPA atau sains di kelas 4 semester 2, yaitu pertama, gaya gerak benda, kedua, energi dan kegunaannya, ketiga, penampakan permukaan bumi, keempat, perubahan langit, dan lima, sumber daya alam. Baik, mungkin sampai situ hasil makalah saya yang saya presentasikan. Saya menyadari bahwa makalah ini masih mempunyai banyak kekurangan dan masih ingin diperbaiki, dan saya mempunyai sedikit kesimpulan. IPA secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai ilmiah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran IPA, yang bukan hanya sekumpulan pengetahuan dan fakta hanya untuk dihafal, tetapi ada proses aktif menggunakan pikiran dan sikap dalam mempelajarinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan proses siswa untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, mengembangkan keterampilan siswa, dan dapat menyelidiki alam sekitar. Pembelajaran IPA juga memiliki ruang lingkup bahan kajian yang secara umum meliputi 2 aspek, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Mungkin sampai sini hasil presentasi saya. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.